Patah hati sering dianggap sebagai tanda kelemahan, seolah-olah kita kalah dalam suatu pertempuran emosional. Kita merasa seperti ada bagian dari diri kita yang hilang, atau ada sesuatu yang tidak cukup baik dalam diri kita. Namun, pada kenyataannya, patah hati bukanlah akhir dari segalanya. Patah hati sebenarnya adalah sinyal bahwa ada suatu proses dalam diri kita yang perlu bertransformasi, agar ruang dapat terbuka bagi versi diri yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih utuh secara psikologis. Dalam momen seperti ini, kita seringkali merasa terjebak dalam kenangan, memutar ulang percakapan yang sudah lewat, menelusuri media sosial orang yang telah pergi, dan bertanya-tanya apa yang salah. Rasanya seolah kita telah memberikan waktu, perhatian, dan kepercayaan yang besar kepada seseorang, namun mereka pergi tanpa menghargainya. Ini adalah dilema psikologis yang muncul. Semakin kita menunjukkan bahwa kita peduli dengan cara yang terbuka, terutama saat kita sedang tidak seimbang secara emosional, semakin kecil peluang pesan kita benar-benar diterima. Stres, psikologis dan fisiologis rasa sakit emosional yang kita alami saat patah hati memiliki dampak fisik yang cukup besar. Otak kita merespons perasaan kehilangan ini seolah-olah kita sedang mengalami gejala penarikan diri dari kecanduan. Kita merasakan lonjakan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Sementara pada saat yang sama, kita kehilangan dopamin, zat kimia yang terkait dengan rasa kebersamaan dan cinta. Perubahan kimiawi ini membuat kita merasa cemas, bingung, dan seolah-olah kita telah kehilangan arah. Kita terjebak dalam lingkaran kenangan yang terus berputar. Kita mencoba untuk mengerti, mencari penjelasan, atau cara untuk mengatasi rasa sakit ini. Namun semuanya terasa seperti berputar tanpa arah yang jelas. Ini adalah proses yang melelahkan secara mental dan emosional, yang mempengaruhi cara kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Menghadapi ketidakseimbangan emosional saat kita berusaha untuk mengatasi patah hati, reaksi emosional yang berlebihan seringkali muncul. Ketika kita terlalu banyak memberikan perhatian atau mencoba untuk memperbaiki keadaan dengan menjelaskan atau mengejar orang tersebut, otak kita bisa saja menafsirkan tindakan kita sebagai bentuk tekanan, bukan cinta. Hal ini justru membuat orang lain merasa tertekan dan semakin menjauh. Di titik ini, kita harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada cara yang bisa kita lakukan untuk mengontrol perasaan orang lain. Kita hanya bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Dan dalam banyak kasus, yang kita butuhkan bukanlah lebih banyak penjelasan atau usaha, tetapi kesadaran bahwa ketenangan dan keseimbangan dalam diri kita adalah jawaban yang lebih kuat daripada segala bentuk reaksi emosional yang kita berikan. Dalam situasi emosional yang berat seperti patah hati, kita seringkali terjebak dalam reaksi yang berlebihan. Keinginan untuk membuktikan bahwa kita masih peduli atau berusaha memperbaiki hubungan seringkali menjadi dorongan yang kuat. Kita merasa cemas, bingung, dan akhirnya terjebak dalam pola perasaan yang tidak berujung. Dalam fase ketidakseimbangan emosional ini, kita mungkin merasa perlu untuk mengirim pesan, menjelaskan, atau bahkan memohon agar hubungan itu bisa diperbaiki. Namun, semakin kita menunjukkan ketertarikan secara berlebihan, semakin kecil peluang orang lain merespons secara positif. Manusia cenderung merespons energi yang stabil, otentik, dan tidak menuntut. Ketika kita terlalu berusaha menjelaskan diri atau mengejar seseorang, otak mereka malah bisa menafsirkan perilaku kita sebagai bentuk tekanan, bukan bentuk perhatian atau cinta yang sejati. Ketika seseorang merasa tertekan, seringkali mereka akan menjauh lebih jauh. Ini adalah paradoks emosional yang banyak dihadapi dalam hubungan. Semakin kita mengejar, semakin orang lain merasa terdorong untuk menjauh. Kekuatan dalam ketidakpedulian yang tenang saat kita berhenti, bukan dari tempat putus asa, tetapi dari titik kesadaran yang mendalam. Segala sesuatunya mulai berubah. Ini adalah momen ketika kita menarik kembali energi kita dari orang atau situasi yang telah menyakiti kita. Kita tidak lagi berusaha meyakinkan siapapun tentang nilai diri kita atau berlari di luar diri kita sendiri untuk diterima. Sebaliknya, kita memilih untuk diam. Keheningan ini bukanlah tanda kelemahan, tetapi pernyataan kekuatan yang tak perlu dijelaskan. Keheningan kita, ketenangan kita, dan ketidakpedulian kita yang tenang seringkali memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kata-kata atau tindakan yang dapat kita lakukan. Ini adalah bentuk kedewasaan emosional dan praktik stoicisme dalam kehidupan nyata. Ketika kita mampu mengelola perasaan kita dengan tenang, kita tidak lagi tergantung pada reaksi orang lain.
Ini adalah bentuk detasemen emosional yang sehat, yang berarti kita memahami bahwa kebahagiaan kita tidak seharusnya dikendalikan oleh orang lain, baik melalui kehadiran maupun ketidakhadiran mereka. Emotional detachment, melepaskan tanpa dendam emosional. Detachment atau pelepasan emosional yang sehat bukanlah tentang menjadi apatis atau tidak peduli. Sebaliknya, itu adalah tentang menjaga kesejahteraan diri kita dengan cara yang lebih mendalam dan sadar. Detasemen ini memungkinkan kita untuk melangkah maju tanpa menyimpan dendam atau kebencian. Ini bukan tentang melupakan atau menghindari comparison kita, tetapi tentang memilih untuk tidak membiarkan perasaan orang lain mengendalikan kebahagiaan atau kedamaian batin kita. Kebanyakan dari kita mungkin merasa bahwa kita harus memberikan reaksi tertentu atau berjuang untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain setelah sebuah hubungan berakhir. Namun, justru dengan melepaskan keterikatan emosional ini, kita mengambil kembali kendali atas diri kita sendiri. Kita menunjukkan kepada diri kita sendiri bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan kita tidak bergantung pada orang lain, tetapi pada pemahaman yang lebih dalam tentang nilai diri kita. Pentingnya meninggalkan narasi lama. Kita seringkali terjebak dalam narasi lama yang diciptakan oleh hubungan atau perasaan yang telah berakhir. Narasi ini mencakup semua ekspektasi, harapan, dan ketergantungan yang kita bangun terhadap seseorang yang tidak lagi ada dalam hidup kita. Ketika kita terus menginvestasikan energi kita dalam narasi ini, kita memperpanjang luka dan menunda proses. Penny Enbu, keputusan untuk berhenti mengejar atau memperjuangkan narasi lama ini adalah langkah pertama menuju kebebasan emosional. Dengan menarik diri dari narasi lama dan berhenti berusaha untuk mengubah sesuatu yang sudah tidak dapat diubah, kita membuka jalan untuk pertumbuhan yang sejati. Kita menghargai diri kita dengan memilih untuk tidak lagi berpartisipasi dalam permainan psikologis yang menguras emosi dan mulai menciptakan kehidupan baru yang lebih seimbang dan penuh makna dalam banyak situasi, baik itu hubungan pribadi, profesional, atau romantis. Kekuatan sejati seseorang terletak pada kemampuannya untuk mengelola emosinya. Ini bukan tentang menekan atau menghindari perasaan kita, tetapi tentang mengenali dan mengendalikan reaksi emosional kita dengan cara yang lebih sadar dan bijaksana. Ketika seseorang bisa tetap tenang dan stabil di tengah kekacauan, mereka tidak hanya menunjukkan kekuatan internal yang langka, tetapi juga menjadi pribadi yang tidak mudah dilupakan. Emosi adalah bagian integral dari siapa kita, namun kita tidak boleh membiarkan mereka mengendalikan kita. Banyak orang merespons impulsif terhadap perasaan mereka, meledak-ledak saat terluka, atau mengejar seseorang ketika ditinggalkan. Tetapi orang yang memiliki penguasaan diri mampu bertahan dalam situasi penuh tekanan tanpa terbawa arus emosi atau dorongan impulsif. Mereka tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Mereka lebih memilih untuk mengelola perasaan mereka dengan bijaksana, tidak membiarkan perasaan atau reaksi orang lain mengganggu kedamaian batin mereka. Pengaturan emosi, emotional regulation, keterampilan yang harus dilatih. Pengaturan emosi atau emotional regulation adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola perasaan kita dengan cara yang sehat dan produktif. Ini adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan diasah, bukan sesuatu yang kita bawa sejak lahir. Sayangnya, banyak orang, terlepas dari gender, tidak diajarkan bagaimana cara mengembangkan keterampilan ini, yang akhirnya membuat mereka bereaksi berlebihan. Bukannya bertindak dengan bijaksana saat dihadapkan pada situasi emosional, sisi tidak menguasai emosinya. Mereka lebih cenderung bereaksi daripada merespons. Mereka bisa meledak marah, menjadi cemas, atau bahkan menghindar dari kenyataan yang tidak mereka sukai. Namun, penguasaan diri dalam mengatur emosi memberi kita ruang untuk bertindak dengan lebih rasional, memilih respons yang lebih matang, dan berfokus pada pemulihan diri daripada reaksi impulsif. Ini juga memberi kita kemampuan untuk tidak terjerat dalam siklus pembuktian atau klarifikasi yang tidak produktif. Neuroscience di balik penguasaan diri dari perspektif neuroscience. Ketika kita belajar untuk tidak langsung bereaksi terhadap emosi kita, kita melatih otak kita untuk berfungsi lebih rasional. Reaksi emosional kita biasanya datang dari bagian otak yang disebut amigdala, pusat respons melawan atau lari. Amigdala ini mengaktifkan respons pertahanan kita yang instingtif, yang seringkali lebih impulsif daripada rasional. Namun, ketika kita meluangkan waktu untuk merenung, menarik napas,
dan memberi jarak terhadap perasaan kita, kita mengaktifkan korteks prefrontal otak kita, bagian yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan rasional, perencanaan jangka panjang, dan kontrol diri. Ini adalah bagian otak yang memungkinkan kita untuk memilih bagaimana merespon situasi secara sadar daripada bereaksi secara otomatis. Dengan melatih kemampuan ini, kita menciptakan sistem saraf yang lebih seimbang, yang memungkinkan kita untuk bertindak dengan ketenangan, meskipun di tengah situasi yang penuh tekanan. Ketika kita tidak lagi memberi reaksi berlebihan terhadap pemicu emosional, kita mengubah dinamika hubungan dan situasi. Orang lain mulai merasa bingung atau bahkan kehilangan kendali karena mereka tidak lagi bisa memengaruhi emosi kita. Keheningan sebagai kekuatan tidak tergoyahkan oleh emosi lain kekuatan. Sejati bukan selalu datang dari tindakan besar atau ucapan yang keras. Dalam banyak kasus, kekuatan terletak pada kemampuan untuk tetap tenang dan stabil. Ketika kita menghadapi provokasi, gangguan, atau bahkan ancaman emosional, kita bisa memilih untuk tetap diam dan tidak tergoyahkan. Ini bukan tentang tidak peduli atau menjadi acuh tak acuh, melainkan tentang menjaga ketenangan yang tidak terpengaruh oleh ledakan emosi orang lain. Ketika kita tetap tenang, orang lain mulai meragukan kendali mereka atas kita. Mereka bertanya, apakah mereka masih memiliki pengaruh atau kekuatan terhadap kita? Ini adalah titik balik yang membawa kita ke dalam posisi kekuatan yang sejati. Keheningan, kita berbicara lebih keras daripada kata-kata, apapun yang bisa kita ucapkan. Ini memberi pesan yang jelas bahwa kita tidak mudah digoyahkan dan bahwa kedamaian batin kita tidak bergantung pada reaksi orang lain. Inilah yang membuat kita menjadi pribadi yang sulit diprediksi, menarik, dan akhirnya tak tergantikan. Menghentikan siklus reaktivitas ketika kita berhenti bereaksi terhadap orang lain dan menghentikan siklus reaktivitas yang berulang. Kita hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa memanipulasi kita atau memengaruhi emosi kita. Setiap kali kita menghindari siklus pembuktian, klarifikasi, atau perbaikan yang dipaksakan, kita tidak hanya menghemat energi kita, tetapi juga menunjukkan kepada diri kita sendiri bahwa kita lebih berharga daripada untuk terjebak dalam pertempuran emosional yang tak ada habisnya saat kita berhenti mengejar atau berusaha memperbaiki sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Kita memberi kesempatan kepada diri kita untuk tumbuh dan berkembang. Salah satu langkah paling penting dalam proses ini adalah berhenti mengharapkan sesuatu dari orang lain yang tidak lagi bisa memberi kita apa yang kita butuhkan. Ini adalah bentuk detasemen emosional yang sehat, yang memungkinkan kita untuk melepaskan narasi lama yang telah mengikat kita dalam lingkaran trauma atau ketidakpastian. Keputusan untuk berhenti mengejar atau menginvestasikan energi kita dalam hubungan atau situasi yang sudah tidak mendukung kita adalah bentuk pengakuan terhadap diri. Kita memilih untuk tidak lagi menjadi bagian dari dinamika yang merugikan kita, dan dengan demikian, kita membuka jalan bagi pertumbuhan dan pemulihan diri. Saat kita melangkah mundur dan melepaskan keterikatan tersebut, kita mengembalikan fokus dan energi kita sepenuhnya kepada diri kita sendiri. Berhenti berusaha memperbaiki yang sudah tak bisa diperbaiki salah. Satu tanda kita telah berhenti dalam dinamika hubungan yang tidak sehat adalah ketika kita menghentikan upaya untuk memperbaiki sesuatu yang sudah jelas tidak bisa diperbaiki. Ini tidak berarti kita menyerah atau berhenti mencintai orang tersebut, tetapi lebih kepada pengakuan bahwa kita tidak dapat mengendalikan perasaan atau tindakan orang lain. Setiap upaya yang kita lakukan untuk menjelaskan, memperbaiki, atau mengejar hanya akan memperpanjang ketegangan dan melibatkan kita lebih dalam pola yang sudah tidak lagi produktif. Ketika kita berhenti berusaha memperbaiki, kita memberikan ruang bagi diri kita untuk berkembang di luar hubungan atau situasi. Terus, kita membebaskan diri kita dari beban emosi yang tak perlu. Dan dengan begitu, kita memberi kesempatan pada diri kita untuk melihat kehidupan dari perspektif yang lebih jelas dan lebih damai. Tidak ada lagi pembuktian diri seringkali. Ketika kita terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, kita merasa perlu membuktikan diri kita. Kita mungkin merasa bahwa kita harus memperlihatkan kepada orang lain bahwa kita cukup baik, bahwa kita layak dicintai, atau bahwa kita pantas mendapatkan perhatian mereka. Namun, perasaan ini hanya akan membawa kita lebih jauh dari diri kita sendiri, membuat kita terjebak dalam pola ketergantungan yang tidak sehat. Saat kita memilih untuk berhenti, berusaha membuktikan diri kita kepada orang lain, kita
Akhirnya, mulai membangun rasa harga diri yang lebih stabil dan lebih berdikari. Ini adalah langkah besar dalam proses pemulihan diri, di mana kita tidak lagi bergantung pada persetujuan atau penerimaan orang lain untuk merasa berharga. Kita mulai mengenali nilai diri kita tanpa perlu validasi eksternal, dan itu adalah kekuatan sejati yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Melepaskan narasi lama dan menyambut perubahan pergeseran besar dalam dinamika relasi terjadi ketika kita berhenti terjebak dalam narasi lama yang telah membentuk cara kita memandang hubungan atau diri kita sendiri. Terkadang, kita terlalu lama memegang pada kenangan atau ekspektasi masa lalu yang tidak lagi relevan dengan kondisi kita saat ini. Namun, saat kita memutuskan untuk melepaskan narasi tersebut, kita memberi diri kita kebebasan untuk menciptakan cerita baru yang lebih sehat, lebih sadar, dan lebih seimbang. Melepaskan narasi lama bukan berarti kita melupakan atau mengabaikan pengalaman kita, tetapi itu berarti kita tidak membiarkan masa lalu mendefinisikan siapa kita. Kita mulai menerima perubahan dan pergeseran dalam hidup kita, bahkan ketika itu terasa sulit. Dengan menyambut perubahan, kita memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh lebih kuat dan lebih sadar kehilangan kendali yang dirasakan orang lain ketika kita berhenti berusaha mengubah orang lain atau situasi. Kita menciptakan ruang kosong yang mulai terasa sangat nyata oleh orang-orang di sekitar kita. Ketika kita tidak lagi bereaksi atau berusaha untuk memanipulasi situasi, kita menciptakan ketidakhadiran yang sangat kuat. Orang lain mungkin merasa bingung, bahkan terkejut dengan ketidaktersediaan kita. Mereka mungkin bertanya-tanya, apakah mereka masih memiliki pengaruh atau kendali atas kita? Dan seringkali ini membangkitkan rasa ingin tahu dan keraguan. Mereka mulai menyadari bahwa kita tidak lagi berada dalam orbit mereka, dan dengan ketidakhadiran kita yang tegas, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa kita telah bergerak maju. Ini bukan tentang manipulasi atau permainan psikologis, melainkan tentang keputusan kita untuk melindungi kedamaian batin kita dan menjaga integritas diri kita. Ketidakhadiran kita menjadi lebih kuat daripada reaksi atau pernyataan apapun yang bisa kita buat. Keberanian untuk menjauh tanpa menghukum salah satu aspek paling kuat dalam melepaskan keterikatan emosional adalah keberanian untuk menjauh tanpa melakukannya dengan kemarahan atau dendam. Ini bukan tentang menghukum atau balas dendam, tetapi tentang memilih diri kita sendiri dengan tulus dan penuh kasih sayang. Kita tidak pergi untuk membuat mereka menyesal, tetapi untuk menyelamatkan diri kita sendiri dari hubungan yang merugikan kita. Keputusan untuk menjauh dengan tenang menunjukkan kedewasaan emosional yang luar biasa. Ini adalah tanda bahwa kita tidak lagi terikat pada pola lama yang membuat kita merasa tidak berharga atau terabaikan. Kita memilih untuk melangkah maju bukan karena kita ingin menghukum orang tersebut, tetapi karena kita tahu bahwa kita pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik ketika seseorang pergi dari hidup kita. Banyak yang kita rasakan bukan hanya kehilangan cinta, tetapi juga kehilangan perhatian dan validasi yang selama ini kita terima dari mereka. Hal ini terkait dengan dinamika ego yang seringkali memerlukan perhatian eksternal untuk merasa dihargai dan penting. Setelah berakhirnya hubungan atau interaksi, kita mungkin merasa bahwa ego kita lapar, mencari cara untuk tetap merasa relevan atau berharga melalui kontak atau perhatian dari orang lain. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai narcissistic supply, yaitu dorongan ego untuk memperoleh validasi eksternal agar tetap merasa hidup dan dominan. Ketika kita tidak lagi memberi perhatian atau menunjukkan reaksi terhadap orang yang telah meninggalkan kita, ego mereka mulai merasa terancam. Ketidakhadiran kita menciptakan ruang kosong yang tidak bisa mereka isi. Dan disitulah terletak kekuatan kita. Ketika kita berhenti memberikan perhatian, mereka mengalami kekosongan yang mengarah pada kebingungan dan keraguan. Memunculkan pertanyaan seperti, apakah saya sudah kehilangan kendali atas dia? Atau apakah saya benar-benar tidak berarti baginya? Saat kita berhenti memberi sinyal kepada seseorang yang telah pergi, kita menciptakan ketidakpastian yang menggugah ego mereka. Ketika tidak ada pesan, tidak ada notifikasi don, tidak ada reaksi dari kita, mereka mulai merasakan ketidakhadiran kita lebih kuat daripada apapun yang bisa kita katakan. Dalam kebisuan kita, mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka tidak lagi memiliki kendali atas kita. Keheningan ini bukanlah kebencian atau permainan manipulatif. Ini adalah pernyataan bahwa kita telah memutuskan
untuk melindungi kedamaian. Batin kita tidak perlu lagi berpartisipasi dalam dinamika yang telah menguras energi kita. Ketika kita menarik kembali perhatian kita, ego orang lain yang sebelumnya merasa diberi perhatian mulai merasa kelaparan dan terjebak dalam ketidakpastian. Di sini terletak kekuatan kita, bukan dalam tindakan, tetapi dalam ketidaktersediaan kita yang penuh makna. Menghilang dalam keheningan bukan berarti kita menghindari atau melarikan diri dari kenyataan. Sebaliknya, ini adalah pilihan sadar untuk keluar dari ruang yang tidak lagi menghargai kita, untuk memberi ruang bagi diri kita berkembang dengan cara yang lebih seimbang dan bermakna. Ketika kita terlalu sering hadir, terlalu terlihat, atau selalu responsif terhadap orang lain, kita seringkali kehilangan nilai kita. Kehadiran yang konstan menjadi biasa, dan karena otak manusia beradaptasi dengan stimulus, kita menjadi bagian dari rutinitas yang tidak lagi dihargai. Namun, ketika kita menghilang tanpa penjelasan atau drama, kita menciptakan ruang kosong yang memaksa orang lain untuk merasakan kehilangan. Bahkan, meskipun mereka tidak secara eksplisit menginginkannya, ketidakhadiran kita menciptakan kebingungan, rasa ingin tahu, dan bahkan keraguan. Orang-orang yang biasa mengandalkan perhatian kita mulai bertanya-tanya, apakah kita sudah benar-benar move on? Apakah kita telah menemukan seseorang yang lebih baik? Atau bahkan, apakah kita masih peduli sama Ketika kita tidak dapat diprediksi, dan kita berhenti memenuhi kebutuhan mereka untuk merasa penting, kita memecahkan pola yang telah ada, dan itu menciptakan ruang bagi mereka untuk menghadapi kenyataan bahwa kita telah berubah menghangkarkan. Fantasi dan harapan yang dibangun seringkali, orang lain jatuh cinta pada versi diri kita yang mereka ciptakan dalam pikiran mereka sendiri, bukan pada diri kita yang sebenarnya. Ketika kita tetap terlihat dan terus memberikan perhatian, kita tanpa sadar memberi mereka kesempatan untuk mempertahankan fantasi mereka tentang kita. Namun, saat kita menghilang, mereka tidak lagi bisa berpegang pada narasi yang mereka buat. Mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa kita tidak lagi ada di dalam dunia mereka. Kehilangan kita dalam keheningan bukanlah hukuman, tetapi bentuk pembebasan yang murni. Kita tidak lagi menjadi bagian dari cerita mereka, dan itu mengubah dinamika hubungan tersebut. Menghilang dengan tenang, memberi kita kesempatan untuk menghidupkan kembali narasi kita sendiri, tanpa dibayangi oleh ekspektasi atau tekanan eksternal. Saat kita mengalami patah hati atau kehilangan, kita seringkali merasa seolah bagian dari diri kita hilang, atau tergantung pada orang lain. Kita bisa terjebak dalam ketergantungan emosional, mengandalkan kehadiran atau perhatian seseorang untuk merasa berharga, namun melalui proses melepaskan dan berhenti mengejar, kita memberikan diri kita kesempatan untuk menyadari bahwa kebahagiaan dan harga diri kita tidak seharusnya bergantung pada orang lain. Proses ini mengarah pada kemandirian emosional yang lebih kuat. Dengan melepaskan ketergantungan ini, kita mulai membangun kembali hubungan yang lebih sehat dengan diri kita sendiri. Kita menyadari bahwa kita berharga tanpa perlu mendapatkan validasi dari luar. Ini adalah langkah pertama dalam pertumbuhan pribadi yang lebih besar, di mana kita mulai menilai diri kita sendiri berdasarkan standar internal, bukan berdasarkan bagaimana orang lain memperlakukan kita atau melihat kita. Membangun kekuatan melalui keheningan pertumbuhan sejati seringkali terjadi di tempat yang sunyi, di saat kita berhenti mencari pengakuan atau penilaian orang lain. Keheningan memberi kita ruang untuk merefleksikan diri, memperbaiki luka lama, dan menemukan kekuatan yang sebelumnya mungkin tersembunyi. Dalam kesunyian, kita tidak lagi dikelilingi oleh kebisingan emosional dari hubungan yang tidak sehat. Sebaliknya, kita belajar mendengarkan diri sendiri, menilai prioritas kita, dan mengarahkan energi kita untuk pertumbuhan pribadi yang lebih dalam. Ini adalah saat di mana kita menyusun kembali fondasi diri, menyembuhkan luka emosional dan memperkuat ketahanan batin. Pertumbuhan ini bukan tentang mencari perhatian atau memamerkan kemenangan di depan orang lain, tetapi tentang membangun kehidupan yang lebih stabil dan autentik. Kita mulai kembali kepada inti diri kita, mengenal siapa kita sebelum kehilangan atau ketakutan itu mengaburkan pandangan kita. Mencapai keseimbangan dan kedamaian batin. Proses transformasi ini membawa kita ke titik di mana kita tidak lagi menghabiskan energi untuk mencari penutupan atau balas dendam. Sebaliknya, kita memilih untuk fokus pada diri sendiri, menciptakan kedamaian batin yang sejati. Kita menjadi lebih sadar akan nilai kita dan belajar untuk tidak lagi terpengaruh oleh dinamika hubungan yang merugikan. Inilah titik balik di mana kita benar-benar tumbuh, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi untuk menyelamatkan
dan memperkuat diri kita sendiri. Salah satu hal terbesar yang dapat kita lakukan untuk melangkah maju setelah kehilangan adalah melepaskan narasi lama yang telah membentuk kita. Ketika kita terjebak dalam kenangan masa lalu atau terfokus pada hubungan yang sudah berakhir, kita seringkali membiarkan masa lalu mendefinisikan siapa kita. Kita berfokus pada apa yang hilang, bukan pada apa yang bisa kita bangun. Namun, untuk benar-benar melanjutkan hidup, kita harus mampu memutuskan hubungan dengan narasi tersebut dan mulai menciptakan cerita kita yang baru. Melepaskan narasi lama bukan berarti kita melupakan apa yang terjadi, tetapi ini adalah tentang tidak membiarkan pengalaman-pengalaman itu mendikte masa depan kita. Kita mengizinkan diri untuk berkembang, menulis bab baru dalam hidup kita yang lebih sehat, lebih seimbang, dan lebih penuh harapan. Ini adalah momen di mana kita berhenti mencari penutupan dari orang lain dan mulai menemukan penutupan itu dalam diri kita sendiri, menyambut masa depan dengan kedamaian batin. Ketika kita mampu melepaskan masa lalu, kita membuka ruang untuk masa depan yang lebih cerah. Ini adalah kesempatan untuk memperbaharui diri, untuk mulai membangun hidup yang tidak lagi dibatasi oleh trauma atau kenangan lama. Kita berhenti hidup dalam beang-beang masa lalu dan mulai bergerak menuju masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Keputusan untuk melepaskan beban emosional masa lalu memberi kita kebebasan untuk mengejar tujuan baru, memperluas potensi diri, dan menemukan kedamaian batin yang lebih mendalam. Kedamaian batin yang sejati berasal dari kesadaran bahwa kita tidak perlu hidup dengan ketergantungan pada orang lain atau pada hal-hal eksternal untuk merasa lengkap. Kita mulai memahami bahwa kebahagiaan kita bukanlah hasil dari pengakuan atau validasi orang lain, melainkan berasal dari penerimaan diri yang tulus dan pemahaman bahwa kita berharga tanpa syarat. Menghadapi masa depan dengan keberanian. Saat kita menutup masa lalu dan menyambut masa depan, kita melakukannya dengan keberanian. Keberanian untuk menerima diri sendiri, untuk tidak lagi mencari pengakuan di luar diri, dan untuk membuka diri terhadap peluang yang akan datang. Ini adalah langkah besar menuju transformasi sejati. Ketika kita tidak hanya sembuh, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih sadar. Salah satu perubahan terbesar yang terjadi saat kita benar-benar melangkah maju dalam kehidupan adalah ketidakpedulian yang datang bukan dari kebencian atau kepahitan, tetapi dari kedamaian batin yang mendalam. Ketika kita melepaskan keinginan untuk selalu diterima, selalu dipahami, atau selalu diperhatikan oleh orang lain, kita memulai perjalanan untuk menemukan kebebasan emosional yang sejati. Kita tidak lagi membutuhkan pengakuan eksternal untuk merasa berharga atau berarti. Ketenangan ini adalah kemenangan yang tidak membutuhkan bukti atau pernyataan. Ini adalah kemenangan karena kita telah berhasil mengubah cara kita memandang dunia, diri kita, dan orang lain. Ketidakpedulian yang sehat, yang lahir dari penerimaan diri, bukan berarti kita tidak peduli dengan orang lain atau dunia sekitar. Sebaliknya, itu adalah pemahaman bahwa kebahagiaan kita tidak bergantung pada apa yang orang lain pikirkan atau lakukan. Kita memilih untuk tidak terikat pada orang atau situasi yang tidak membawa nilai atau kedamaian bagi diri kita. Ini bentuk pengendalian diri yang sejati, di mana kita berhenti membiarkan orang lain mempengaruhi perasaan kita. Melepaskan keterikatan untuk menemukan kebebasan. Ketika kita berhenti terikat pada narasi atau harapan orang lain, kita membuka ruang bagi kebebasan sejati untuk berkembang. Kita membebaskan diri dari kebutuhan untuk selalu tampil baik di mata orang lain atau untuk selalu menyenangkan mereka. Ini adalah kebebasan yang memberi kita kekuatan untuk hidup dengan cara yang sesuai dengan nilai dan tujuan pribadi kita. Kita mulai menghargai diri kita tanpa memerlukan validasi eksternal yang memungkinkan kita untuk lebih fokus pada pertumbuhan pribadi dan tujuan yang lebih besar. Kemenangan sejati tidak datang dengan memperlihatkan keunggulan atau dengan menunjukkan bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Kemenangan sejati datang dari kedamaian batin yang tidak dapat digoyahkan oleh pendapat atau perilaku orang lain. Saat kita tidak lagi membutuhkan pengakuan atau balasan dari orang yang telah meninggalkan kita, kita mengukir jalan kita sendiri. Dalam keheningan dan ketenangan, kita menemukan kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa diberikan dunia luar kepada kita. Ini adalah kemenangan yang sejati, karena kita telah melampaui kebutuhan untuk dibuktikan kepada siapapun.